wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Halo. Halo Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah sih. Ini tuh hari Senin kan? Iya. Iya Kemarin juga. liburannya anak-anak. Asik, seru. Asik, seru. Seru ya. Ada tugas OSIS, Bu. OSIS. Kemarin Waduh, main ke Candi, semangat, Bu. Kemana? Main ke Candi. Waduh, Mbak Utari, udah ke Candi aja berarti suka banget nih sama sejarah nih. Iya. Nah, Kemarin kan hari pahlawan ini. oh iya Iya. betul banget ya anak-anak. Kalian masih inget tentang jasa-jasa para pahlawan dan tentunya harinya ya dan tanggalnya ya. Oke anak-anak, sebelum itu Ibu mau berdoa dulu buat kalian biar pembelajaran hari ini itu berjalan dengan lancar ya. Oke, Bu. Oke anak-anak semuanya, Ibu ingin satu murid aja buat mimpin doa. Siapa? Boleh ketuanya? Boleh? Ya, boleh Indah? Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indah. Oke anak-anak, sebelum itu Ibu mau presensi kalian dulu ya, biar Ibu mengetahui nih siapa saja yang hadir dan siapa saja yang nggak hadir. Siap. Iya, Bu. Mulai ya. Nur Indah Yuliandari Hadir, Ibu. hadir. Husna Atia Amelia Hadir Ibu. hadir. Utari Oktavia Sari Hadir Ibu. hadir. Esther Oktaviana Puspita Ningrum Hadir Bu. hadir. Arinda Febri Ngadi Rahayu Hadir Ibu. hadir. Miftahul Ulum Hadir. hadir. Lailatus Sajida Ariza Hadir Ibu. hadir. Muhammad Afif Akil Sirajudin Hadir Bu. hadir. Akmal Hadir Bu. hadir. Alhamdulillah ya anak-anak, ini antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu senang banget. Alhamdulillah, kita buat kelas ini. Oke anak-anak, sebelum itu Ibu lihat kalian itu masih lemes-lemes aja nih, masih pagi. Ibu mau Senin pagi. buat kalian tambah semangat lagi dengan tepuk-tepuk. Ye. Tepuk Tepuk apa nih? gimana? Apa nih? Tepuk gimana? Penasaran ya? Ya. Jadi gini anak-anak, kalau ibu bilang SMA 1 UNESA, kalian jawabnya ayo belajar, raih masa depan. Bisa nggak? Bisa. Ayo langsung saja SMA 1 UNESA. Ayo belajar, raih masa depan. Yeay. Nggak itu aja, masih ada lagi. Ada lagi, Bu. Ada lagi Keren banget. dong. Ya, jadi gini, kalau ibu bilang tepuk 1, kalian jawabnya yes. Yes. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian jawabnya oke. Kalau ibu bilang tepuk 3, kalian jawabnya semangat. Kalau ibu bilang tepuk 4, kalian jawabnya konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk 5, kalian jawabnya siap belajar. Bisa? Bisa. Kita coba dulu. Bisa kali, Coba Bu? ya. Satu kali lagi coba ya Bu. Oh, satu kali lagi ya contohnya Ya. ya. Jadi gini anak-anak, kalau ibu bilang tepuk 1, kalian jawabnya yes. Yes. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian jawabnya Oke. Kalau ibu bilang tepuk 3, kalian jawabnya semangat. Semangat. Kalau ibu bilang tepuk 4, kalian jawabnya konsentrasi. Konsentrasi. Ya. Kalau ibu bilang tepuk 5, kalian jawabnya Siap belajar. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan hafal ya anak-anak ya. Hafal. Bismillah, Bu. SMA 1 Unesa IPS 1. Ayo. Kita langsung aja ya, kita mulai ya. Iya Bu. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Kelas 2 nih, Bos. Senggol dong. Apa Kak? Kelas senggol dong. Aduh, keren banget ya Gensi Iya. ini. Ya. Jadi gini anak-anak, materi hari ini itu kita bakal membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Barat. Nah, bangsa-bangsa Barat
kalian ingat gak sih yang menjajah bangsa Indonesia itu dari bangsa apa saja? Belanda, Belanda, Spanyol. Spanyol, Portugis. Portugis, Inggris. Inggris, ada lagi? Jepang. Bisa Jepang. Oke. Dari itu kalian ibu mau tanya nih bangsa Belanda. Belanda itu menurut kalian menjajah berapa tahun lamanya sih? Katanya 350 tahun, Ibu. Mana ada Tahun? 350? 350, Bu, di buku. Tak ada, Bu. Itu Gimana? tak ada. Mata buku. pas dan Gimana? bagaimana? Jadi gini Bu ya, kalau 350 tahun itu ya kita berpikir saja secara nalar ya Bu ya. Kata siapa? Kata saya ini, Oh iya. saya dari referensi. Iya. Nah itu Oke, jelasin. bahasanya ya kan Belanda itu mungkin track recordnya itu cuma 30 sampai ya mungkin puluhan tahun lah Bu, nggak sampai 3,5 abad itu Bu. Oh. Gitu. Nggak sampai ya. Tapi Iya. di buku Tapi dijelaskan iya. Tapi di buku Dari- 350. Dari SD, SMP itu Iya. guru bilangnya 350 Lah, tahun. terus yang benar mana loh Bu? Oh gitu. Jadi anak-anak yang benar itu jadi gini, Ibu jelasin satu-satu dulu ya. Jadi 350 tahun itu dihitung dan dimulai semenjak Belanda itu mendarat pertama kali di Banten. Namun pada kenyataannya Belanda itu dapat menguasai sepenuhnya dan seluruhnya pada 1900 pada tahun segitu anak-anak. Jadi pernyataan tersebut itu nggak tepat. Berarti dari datangnya ya Bu ya. Iya, jadi datangnya. Salah berarti, Bu. Salah. Ya, itulah sebagai pembuka kalian. Nah, anak-anak, langsung aja. Jadi gini, Ibu mau membacain tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nih, biar kalian lebih paham nih. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab, jalannya, dan akhir berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Barat. Pak, handphone saya bunyi ya, bentar ya. Oh, Siapa? temen itu. Temen. Ya ampun anak-anak, ini waktunya singkat banget. Loh. Ibu Temen dipanggil, aku. ibu dipanggil kepala sekolah nih anak-anak Ya. buat diskusi. Terus ketemu. Iya Bu. Iya, Bu. Iya. Baru beberapa menit. Nah, iya kan. Besok ibu fullin deh. Oke, siap. Nah, Siap Bu. anak-anak, tapi kalian itu nggak free ya hari ini, nggak jam kos ya. Ya. Kalian bakal diajar oleh Pak Aji nih selanjutnya. Pak ya. Aji, guru Pak baru. Aji, ya. Bentar. Guru baru nih, Pak Aji juga. Iya. Kalian semoga nanti sama Pak Aji bisa berbaur ya. Iya, Bisa ya. kenal dan lebih dekat. Terima Bu. kasih anak-anak. Ya Bu. Ibu mau pamit dulu ya. Ya. Hati-hati Bu. Hati-hati ya, Bu. Terima kasih ya. Bu boleh ke kantin nggak Bu? Wah. Ya, boleh. Itu nggak jam kok. Iya, iya Bu, maaf Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Aman Bu, aman. Salam. Pak Haji orangnya apa? Tadi kayaknya aku pas lihat. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS 1. Iya, betul. Oh iya, belum pernah saya ajar kayaknya. Iya. Kenalan dulu apa enggak ini? Iya. Aji, Pak. Iya. Kenalan, Pak, Oke. kenalan. Oke, perkenalkan saya nama Bapak Aji Tamtra Nugraha. Jadi adik-adik atau anak-anak dapat memanggil Bapak Pak Aji. Pak Haji. Oh iya. Pembelajaran sama Bu Novi sudah sampai mana minggu lalu? Tadi kalau minggu lalu itu tentang ini Pak, perlawanan bangsa Barat dari mulai Belanda, ya. Inggris, Spanyol itu Pak. Oke, berarti sekarang pembahasan tentang Belanda, gitu ya? Iya. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oke, silahkan. Ada perlawanan Pati Unus dan Sultan Babullah, Pak. Oke, toh kasih tepuk tangan dong buat Keren banget teman gue satu ini. Oke, next ya. Kok iso lu ngono? Oke, tonton dulu videonya. suci.
untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajahpada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Geng Agaryo Jaga, aku tindakan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Oke, ada yang bisa menjelaskan video tersebut? Silahkan teman-teman. Saya Bapak Silahkan. Oh ya, namanya siapa? Utari. Oke, silahkan. Jadi video tersebut itu menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda ya Bapak. Oke, betul. Top. Kasih tepuk tangan buat temennya. Oke, betul sekali yang disebutkan oleh teman kita tadi. Siapa namanya tadi? Utari Bapak. Utari, bahwa video tersebut adalah video yang menjelaskan tentang perlawanan dari Sultan Agung Hanyakrokusumo dari Kesultanan Mataram terhadap VOC. Nah, materi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini. Oke, nih perlawanan terhadap VOC. Pak, itu fotonya siapa, Pak? Sultan Agung. Nah, ini beliau adalah Sultan Agung yang tokoh yang ada dalam video sebelumnya. Beliau merupakan sultan dari Kesultanan Mataram. Nama asli beliau adalah Raden Mas Ramsang. Nah, jadi seperti yang kita tahu, VOC. Apa itu VOC? Verenigde Oost Indies Company. Betul sekali. Verenigde Oost Indies Company merupakan salah satu perusahaan dagang Belanda yang dibentuk dari sekumpulan saudagar kaya dari Belanda. Nah, ada yang tahu apa hak yang dimiliki oleh VOC? Saya Bapak. Silakan. Jadi hak VOC yaitu wakil sah pemerintah Belanda. Oke. Terus melakukan monopoli perdagangan. Betul. Lanjut. Terus yang selanjutnya yaitu mencetak mata uang. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Saya Pak, Silakan. itu mengadakan perjanjian, Betul. lalu memungut pajak, Betul. terus menjalankan kekuasaan kehakiman Pak. Oke, betul banget. Tepuk tangan buat temennya. Ada lagi? Saya masih Silakan, tahu silakan. saya. Itu memiliki angkatan perang. Oke, betul. Terus selanjutnya ada menyelenggarakan pemerintahnya sendiri. Betul. Oke. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Sempurna. Terus ini 11 IPS 1 keren-keren nih. Enggak kayak kakak kelas kalian kelas 12 itu. Ya Allah. Nakal ya, Pak? Susah. Iya, nakal emang. Nah, tadi VOC memiliki satu hak istimewa yang disebut sebagai Monopoli. Nah, monopoli perdagangan. Ada yang bisa menyebutkan apa sih monopoli itu? Main Saya, monopoli Pak. ta? Oh ya, silakan. Jadi monopoli perdagangan itu kayak ada satu perusahaan yang menguasai sektor ekonomi yang ada di wilayah atau kawasan ataupun negara tertentu. Seperti kayak VOC itu, Pak. Oke, betul. Kasih tepuk tangan buat temennya. Benar sekali yang disebutkan oleh siapa, Mbak? Mbak Arin. Oh, betul. Sama Arin tadi bahwa monopoli merupakan satu kondisi ekonomi di mana satu perusahaan, satu negara atau satu perusahaan dagang menguasai pasar yang ada satu kawasan atau di suatu negara. Jadi dalam satu pasar itu cuma ada satu penjual toh. Kompetitif enggak? Iya. Cuma satu? Oh, enggak. Nah, Oh iya sih. akhirnya nggak kompetitif. Nah, lawan dari monopoli ini adalah oligopoli. Jadi kalau monopoli bahasa ekonominya itu adalah pasar persaingan terbatas. Sedangkan oligopoli bahasa ekonominya adalah pasar persaingan tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas?
Karena dalam satu kawasan itu ada banyak pedagang. Kompetitif nggak? Kompetitif. Jadi bisa bersaing harga toh? Ya. Sehingga tidak ada satu pedagang yang menguasai keseluruhan pasar seperti monopoli. Inilah yang kemudian dilawan oleh beliau. Karena sebelumnya Mataram ini bermitra dengan banyak negara, bukan cuma Belanda aja, Portugis, Inggris, Tiongkok, bahkan Arab itu berdagang dengan Mataram. Namun adanya VOC di Batavia ini yang kemudian menghambat perdagangan tersebut. Mataram yang juga mau berdagang ke Malaka pun juga terhambat karena ketika melewati Jayakarta harus ada yang namanya surat izin jalan. Repot gak itu? Ngeruweti ya. Iya. Ini yang kemudian dilawan oleh Sultan Agung. Beliau melakukan serangan sebanyak 2 kali. 1628 dan 1629. 1628 dipimpin oleh Tumenggung Baurekso yang merupakan bupati dari Tegal. Perlawanan ini belum mengalami keberhasilan karena pasukan saat itu kesulitan secara logistik. Jadi prajuritnya belum bisa menguasai benteng Batavia. Kenapa? Karena perang itu bisa berlangsung sebentar, tapi bisa juga berlangsung lama, nggak berkesudahan. Inilah yang kemudian terjadi. Kemudian Sultan Agung mengevaluasi penyerangan pertama. Hasilnya adalah dibangun lumbung-lumbung makanan di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Namun strategi ini tetap gagal. Karena apa teman-teman? Kenapa, Pak? Pengkhianatan. Pengkhianat. Ini racunnya ini. Pengkhianat. Jadi ada orang Mataram yang kemudian berkhianat, membocorkan lokasi lumbung-lumbung tersebut kepada Belanda. Akhirnya apa? Akhirnya lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh Belanda. Akhirnya kegagalan yang sama terjadi, kekurangan pasokan makanan. Meskipun sebenarnya pada penyerangan kedua ini Sultan Agung menggunakan strategi di mana semisal ya ini benteng dari Batavia, ini Sungai Ciliwung. Nah, di sungai ini dibendung pakai mayat. Mayat siapa, Pak? Mayat prajurit yang sudah gugur, entah itu prajurit Belanda. Serem banget, Pak. Nah, ini kemudian terjadi, dampaknya adalah terjadi Banjir. enggak, wabah. Wabah. Oh, Soalnya mayat ya. Iya, Ramai ya, Pak. betul. Mayatnya. Wabah. Wabah ini yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Jan Pieter Soenkun, Gubernur Jenderal dari VOC. Namun meskipun begitu, penyerangan tetap gagal, Kak. Soalnya ya tadi nggak ada pasukan makanan nih, pasukan makanannya kurang. Gitu. Next, ada yang tahu tokoh ini siapa? Siapa dulu ini? Sud. Ayo. Saya, Pak. Oh iya, Saya tidak mau mengalah demi nilai ya, saya. silakan. Namanya dulu siapa? Nama saya Miftahul Ulum, Pak. Oke. Ini Ulum. itu Sultan Hasanuddin, Pak. Sultan Hasanuddin. Ya, atau yang bisa disebut juga ayam jantan dari timur. Oke, ayam jantan dari timur. Toh, Oke. kasih tepuk tangan dulu. Keren kelas ini ya. Jelas. Soalnya yang jawab tadi merata, nggak cuma satu orang. Keren. Nah, sama Sultan Hasanuddin juga sama kayak si Sultan Agung. Tapi bedanya di sini, selain Sultan Hasanuddin menolak yang namanya monopoli, beliau juga menolak kebijakan yang namanya Hongi. Homi, Oh, Top, Ini Hongi Tohten, Hongi Tohten. atau bahasa Indonesianya adalah pelayaran Hongi. Oh, pernah dengar. Hongi Tohten. Mungkin bisa disebutkan atau mungkin akan saya jelaskan. Oke, tak jelaskan ya. Hongi Tohten atau pelayaran Hongi adalah satu kondisi. Jadi siapa di sini yang punya sawah di rumahnya? Saya. Oh ya, Mas Ulum. Mas Ulum ya tadi namanya ya. Iya. Jadi sawah itu kan kadang ada kalanya kita panennya melimpah kan ya? Iya, Nah. kadang enggak. Kadang enggak. Iya. Nah, itulah yang kemudian terjadi dengan rempah-rempah. Ada kalanya rempah-rempah itu panennya melimpah. Namun ini dicegah oleh yang namanya VOC. Kenapa kok dicegah jangan sampai panennya melimpah? Iya.
biar Kerajaannya. Ya, itu tadi, kelaparan. Pak, kembali ke monopoli Iya. itu biar VOC bisa menguasai satu pasar aja. Betul semua jawabannya. Wih. Tangan. Benar banget. Jadi Kemarin kelas ini. seperti yang kita ketahui, balik lagi ke ekonomi. Jadi sejarah itu enggak membahas soal sejarah ekonomi. Ketika suplainya itu banyak, tapi demand-nya itu sedikit, apa yang akan terjadi? Harganya akan turun. Iya. Ini yang kemudian tidak diinginkan oleh Belanda. Tapi ketika sebaliknya, suplainya sedikit, tapi permintaannya atau demand-nya itu banyak, yang terjadi adalah scarcity. Kalau dalam bahasa ekonomi, atau yang kita kenal sebagai kelangkaan. Kalau kelangkaan apa yang terjadi? Harga naik. Harga naik, betul banget. Inilah yang kemudian dilakukan oleh VOC agar menstabilkan harga dari rempah-rempah. Ini yang kemudian diprotes oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin juga memprotes yang namanya monopoli perdagangan. Karena sama halnya dengan Sultan Agung, beliau juga bermitra dengan banyak negara. Kalau bisa dengan banyak negara, kenapa cuma sama satu orang aja? Gitu. Tapi kemudian ini perlawanan ini juga belum berhasil dan Sultan Hasanuddin waktu itu diadu domba deh. Untuk melemahkan Sultan Hasanuddin itu diadu domba dengan Raja Bone, namanya Arupalaka. Gitu. Nah di sini ada satu kata-kata dari Bugis yang mungkin Sirinapace. sangat terkenal hingga saat ini, Sirinapace. Artinya adalah prinsip harga diri yang kemudian digunakan oleh Sultan Hasanuddin untuk berperang melawan VOC sampai titik darah penghabisan seperti itu. Sirinapace. Oke. Next kita lanjut ke perlawanan melawan pemerintah kolonial Belanda. Ada yang kenal beliau siapa? Saya. Silakan. Saya kasihkan. Tadi udah Mas Ulum. Ini Pangeran Diponegoro. Betul banget. Namanya siapa? Utari. Utari. Kasih tepuk tangan untuk Utari. Jadi ini adalah Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro waktu itu merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Hah? Enggak. Pangeran Diponegoro. Nah, pada saat itu Belanda melakukan satu kebijakan yakni membuat jalan. Tapi jalannya melintasi makam-makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Marah dong dia. Iya. Dan Belanda memang pada saat itu bertindak sewenang-wenang. Kalau pada bangsawan saja Belanda bisa bertindak sewenang-wenang, apalagi pada rakyat biasa. Betul. Itu dia. Itu yang kemudian membuat Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Beliau juga saat itu melihat bagaimana penindasan yang terjadi di lingkungan Yogyakarta. Sehingga beliau dengan pengikutnya yang didukung oleh golongan bangsawan dan juga golongan ulama melakukan perlawanan. Salah satunya adalah Sentot Alibasa, Kiai Mojo, dan juga orang-orang pengikut beliau yang lainnya. Nah, perang ini adalah perang yang sangat rumit bagi Belanda karena perlawanan ini sangat keras dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, sehingga kemudian perlawanan menghabiskan ribuan jutaan gulden. Gulden itu apa, Pak? Mata uang Belanda. Oh. Gitu. Sehingga menghabiskan kas negara dari Belanda itu sendiri. Akhirnya Belanda sampai kebingungan, ya apa sih caranya menaklukkan beliau ini. Jadi Belanda menggunakan berbagai strategi, salah satunya adalah benteng Stelsel. Jadi benteng Stelsel itu kayak kita bikin konsentrasi pertahanan di satu wilayah untuk mempersempit ruang gerak dari Pangeran Diponegoro. Namun tetap tidak berhasil, sehingga cara yang dilakukan oleh Belanda berikutnya adalah melakukan sayembara. Barang siapa yang bisa memberikan atau menangkap Pangeran Diponegoro dan memberikan kepada Belanda, hidup atau mati, akan mendapatkan imbalan 20.000 gulden. Satu. Tapi nggak digubris. Oh. Nah akhirnya karena Belanda sudah kehilangan akal, karena Pangeran Diponegoro juga masih sangat kuat, akhirnya Pangeran Diponegoro diundang untuk mengadakan perundingan. Tapi ketika melakukan perundingan, beliau dijebak, kemudian ditangkap, dan beliau diasingkan ke Batavia, kemudian ke Manado, hingga yang terakhir ke Makassar hingga beliau meninggal. Gitu. Next mungkin. Nah, lanjut tadi kita dari Jawa kemudian ke Makassar, Sulawesi.
kemudian kita ke Jawa lagi, sekarang kita ke Perang Patri. Sumatera, Perang Sumatera. Padri. Ada yang kenal beliau siapa? Saya Silakan. Tuanku Imam Bonjol. Oke, kasih tepuk tangan buat temennya. Ragu-ragu sih enggak apa-apa. Ini kayaknya gak usah belajar spam KB. Jelas. Lu Mata sama kita Mbak? kemarin sudah Ah. belajar Bapak. Oh, pinter. Terus dipatahkan oleh Mbak Uta. Setelah ini nggak usah ikut UTBK, langsung masuk. Oh iya. Oh, Amin. Mau masuk Amin, amin, amin. Masuk Unesa. Oh iya, itu saya dulu kuliah di situ juga. Itu keren itu. Itu pakai Nah, Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang terjadi antara kaum Padri. Sebenarnya ini adalah konflik antara kaum Padri melawan kaum Adat. Kaum Padri adalah kaum yang Islamis dalam tanda kutip. Kemudian kaum Adat adalah yaudah kaum Adat gitu, yang mempertahankan adat. Sebenarnya dua kaum ini hidup berdampingan dengan baik sejak lama di bawah naungan kerajaan Pagaruyung. Meskipun raja pada saat itu tidak memiliki kekuasaan politik dan kekuasaan dimiliki oleh Dewan Nagari atau Dewan Penghulu. Namun pada saat itu memang kaum Padri dan kaum Adat ini sendiri hidup berdampingan dengan baik. Namun terjadi gesekan ketika kaum Adat melakukan berbagai tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai satu kemaksiatan oleh kaum Padri, seperti minum minuman keras dan juga menyambung ayam. Tahu menyambung ayam? anu Itu. Ayam. adu Ayam. ayam. Adu ayam. Ayam kok diadu. Gitu. Iwak cupang. Oke, gitu. Nah, ini kemudian yang menyebabkan konflik ini terjadi, dimulai antara kaum Padri dan kaum Adat. Belanda balik lagi ngelihat ada namanya Opportunity, kesempatan, peluang. ya peluang. Ini kalau kita bisa adu lagi, kita dapat kekuasaan di Minang. Itulah yang dilakukan oleh Belanda. Akhirnya Belanda bergabung koalisi sama kaum Adat untuk menyerang kaum Padri. Perang kemudian terjadi, namun Belanda dan kaum Adat tidak dapat mengalahkan kaum Padri hingga tahun 1825. Berapa tahun? Lama ya. Nah, hingga tahun 1825. Belanda akhirnya mau tidak mau melakukan perjanjian karena di satu sisi mereka sedang berhadapan dengan Pangeran Diponegoro. Perlawanan dahsyat lainnya di Jawa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, akhirnya diadakan satu perjanjian yang namanya Perjanjian Masang. Masang. Perjanjian Masang untuk kemudian mendamaikan kedua kaum ini agar Belanda dapat berkonsentrasi terhadap perlawanan yang ada di Jawa. Setelah tahun 1930, Belanda kembali lagi ke Minang. Mereka mencoba menyerang kembali kedudukan kaum Padri. Namun situasi di sana sudah berubah. Kaum Adat dan kaum Padri yang pada saat itu saling berperang kini bersatu. Kalau kita bisa melawan Belanda, kenapa kita harus saling berperang? Karena musuh sejati kita adalah orang asing yang mencoba menjajah kita. Itulah yang kemudian menyebabkan kaum Padri dan kaum Adat sadar bahwa mereka selama ini diadu domba oleh Belanda. Akhirnya mereka bersatu, yang dibuktikan dengan satu semboyan yang sampai saat ini dipegang oleh masyarakat Minang, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya adalah adat bersendi pada syariat, syariat bersendi pada Kitabullah atau Al-Quran, seperti itu. Nah, perlawanan kaum Padri ini dan juga berkaum Adat yang sudah bersatu ini menyulitkan Belanda, Rek. Belanda kesulitan. Akhirnya mau nggak mau Belanda mendatangkan prajurit dari Jawa untuk melawan kedudukan kaum Padri dan juga kaum Adat yang sudah bersatu, termasuk prajurit yang dipimpin oleh Sentot Alibasa yang tadi sudah disebutkan di awal. Meskipun pada akhirnya Sentot berkhianat kepada Belanda dan bergabung dengan perlawanan rakyat Minang, seperti itu. Next, akhirnya kemudian Tuanku Imam Bonjol kesulitan akhirnya karena didatangkan prajurit yang banyak dari Jawa, didukung dengan suplai logistik yang sangat luar biasa pula dari Jawa, sehingga Belanda akhirnya mampu memojokkan perlawanan dari kaum Padri dan kaum Adat, sehingga mereka berhasil menaklukkan Benteng Bonjol. Dan Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan diasingkan ke Cianjur dan dipindahkan ke Ambon.
serta Minahasa hingga beliau meninggal dunia. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah membahas 4 tokoh. Siapa aja tadi? Pangeran Sultan Agung. Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Sultan Bonjol. Nah, di sini masih banyak perlawanan yang ada di bumi Indonesia ini, seperti Teku Umar dari Aceh, kemudian Gusti Ketut Jelantik dari Bali, kemudian ada Sisingamangaraja dari Minahasa, Patimura dari Maluku, dan Pangeran Antasari dari Banjar. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Mungkin nanti bersama Bu Novi ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak, Silakan. ini bagaimana mungkin kerajaan Mataram itu bisa gagal Pak menyerang Belanda Batavia, padahal segi persenjataan itu apa sih itu loh yang modern gitu Iya, loh Pak, lebih senjatanya. modern. Ya, ada modernnya gitu. Ah. Kan harusnya bisa menang gitu loh Pak. Oke, sip. Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan yang bagus banget. Kasih tepuk tangan sebelumnya buat teman-teman. Jadi memang betul. Oke. Memang betul Mas Ulum. Ya, tadi. Ya, belum Pak. Jadi dulu itu sebenarnya kita loh nggak lemah-lemah banget, Rek. Serius. Kita tuh nggak kalah sebenarnya dari segi persenjataan. Banyak orang yang kemudian menganggap bahwa oh kita kalah karena senjata kita kurang modern. Nyatanya ya enggak juga gitu. Meskipun Mataram memang beberapa ada yang menggunakan senjata tradisional, tapi mereka sudah mengenal senjata modern. Mereka menggunakan artileri atau meriam. Mereka juga menggunakan senjata api pada saat itu. Karena memang Mataram ini bermitra dengan Ottoman. Jadi ada pengiriman senjata juga dari Ottoman. Sehingga kita juga lemah-lemah banget pada saat itu. Namun memang ada banyak faktor yang menyebabkan kemudian kita belum berhasil mengalahkan Belanda atau VOC pada saat itu. Salah satu faktor yang sangat terasa adalah ya ini tadi. Pengkhianatan. Karena orang-orang seperti ini masih banyak. Bahkan saya pernah baca ada satu orang Temenggung yang ketahuan berkhianat kepada Sultan Agung. Akhirnya beliau dieksekusi dan makamnya kalian di itu ya makam Imogiri Jawa Tengah. Betul, tapi bukan di makamnya. Iya, di undak-undak apa tangganya. Di tangganya untuk mengingatkan ini loh pengkhianat, pantas diinjak. Iya. Gitu, Rek. Jadi banyak faktor yang menyebabkan Mataram gagal waktu itu. Bukan cuma ya tadi, bukan cuma persenjataan aja. Karena persenjataannya enggak yang lemah-lemah banget. Tapi ya ini tadi sama supply logistik. Karena jarak Mataram dengan Batavia kan jauh kan. Gitu. Next, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bapak mau tanya. Silakan. Tadi kan di penjelasan yang terakhir kan menjelaskan tentang perang Padri ya Pak. Nah, di perang Padri itu kan pada saat itu kan seharusnya ada raja. Nah, tapi kenapa kok sepertinya yang dijelaskan Bapak tadi itu peran raja itu tidak maksimal gitu loh Bapak, sehingga sampai menimbulkan perang golongan Padri dengan kaum adat itu sampai berperang. Nah, itu kenapa kok raja tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan perang itu gitu Bapak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kasih tepuk tangan buat teman-teman sebelumnya. Jadi, memang iya. Memang di Sumatera Barat saat itu ada yang namanya kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung ini dipimpin oleh seorang raja. Tapi raja tidak memiliki kekuasaan politik yang berlebih gitu. Jadi kekuasaan politik saat itu dikendalikan oleh yang namanya Dewan Nagari dan Dewan Daerah. Itu bukan ambalan, itu pramuka ya. Dewan Nagari dan Dewan Penghulu. Jadi Dewan Nagari dan Dewan Penghulu ini adalah satu dewan adat yang dibentuk dari berbagai suku yang ada di Minang, yang kemudian menjadi ketua dari
kelompok masyarakat Minang pada saat itu, yang membawahi masyarakat Minang pada saat itu. Nah, kenapa kemudian petinggi-petinggi ini kok seakan nggak bisa menghentikan perang gitu kan? Iya. Padahal seharusnya ada petingginya, ada pemimpinnya, seharusnya at least bisa menjaga agar konflik ini nggak menyebar kemana-mana gitu kan ya. Iya. Karena pada saat itu para pemimpin dari masyarakat Minang ini atau raja atau dewan-dewannya ini kebanyakan terkesan membiarkan perilaku-perilaku yang dianggap maksiat itu tadi. Bahkan mereka juga ikut melakukan, ada beberapa yang ikut melakukan. Ini yang kemudian tidak diterima oleh kaum Patri, sehingga ya nggak ada legasinya. Akhirnya mau nggak mau mereka tetap terjadi peperangan, karena lawung pemimpinnya aja melakukan hal yang demikian, gimana bawaannya, gimana bisa damai kalau seperti itu caranya, kan kayak gitu. Bisa terjawab? Sudah, paham. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup, Pak. Jam berapa sekarang? Wah, kurang paham. Oke, jam 8.54. Mohon maaf teman-teman, anak-anak, Bapak mungkin belum bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai karena jam 9 Bapak diperintahkan oleh Bapak Waka Kurikulum untuk mendampingi beliau kunjungan dinas ke Malang, pertemuan. Enggak healing, kerja. Bapak kesumat katanya Bapak. Ya, Enggak tahu di mana itu. Iya, UB. Enggak. Mendampingi beliau dalam MGMP pendidikan sejarah. Jadi mungkin setelah ini akan disambung dan juga dilanjutkan oleh Pak Haidar. Bapak minta maaf sebelumnya. Siapa ketua kelasnya? Indah. Ya. Minta tolong temennya dijaga. Jangan rame, kalau sampai ada yang rame silahkan dilaporkan ke saya. Ya, silakan dicatat ya. Awas lo ya, jangan rame ya. Iya Bapak, siap. Belum, awas lo lu. Ke saya ya Allah. Nanti tak kasihkan ke Bu Nur nanti. Biar ini. Oke, terima kasih. Bu Nur. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, diingat lo ya, Bapak minta maaf dan juga mohon pamit undur diri. Awas jangan rame. Minta tolong ya ketua kelas. Siap, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati, Pak. Mau oleh-olehnya, Pak ya? Siap. Oke. Apel, Pak. Apel ya, apel Malang enak ya. Yang oleh-oleh beli. Catat loh. Kak, iku kan mau ngobrol saja lah Indah. Healing sendiri kita. Iya. Nasuhat. Oke. Kasih visual. Berdiri ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana? Masih semangat kan untuk belajar? Masih, Pak. Masih. Kita semangat. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa Bapak ada di sini kan? Iya. Ya. Tadi Bapak Aji bilang Oh. menggantikan Bapak Aji. Oh Iya, bener. Nah, tadi itu Bapak Aji dapat panggilan dari sekolahan untuk menggantikan tugas dari sekolah. Rapat di kecamatan atau apa tadi? Iya. Iya. Malang. Iya. Oke. Nah, di sini juga Bapak Aji menitipkan tugas ke Bapak untuk dibagikan kalian, yaitu tugasnya tentang refleksi kartu pembelajaran. Oke. Oh. Nanti kalian kerjakan apa saja perintah yang ada di dalam kartu refleksi ini. Oke? Ya, oke siap. Nah, mungkin Bapak langsung jelaskan dulu apa langsung dibagikan kalian? Dijelaskan Bapak. Langsung bagikan aja sih. Nggak tahu. Jelaskan dulu. Emang kamu paham? Biar nanti bisa cepet pulang kok ini. Pak Kupu Pinter sekali ya. Siapa namanya Mas? Baik dicontoh Ya. itu Pak. Nanti dicatat Pak, dikasihkan Ya, gubernur. Oke, catat nih, Pak. Absen lima, absen lima. Perhatikan ya, di sini kalian disuruh memilih salah satu ekspresi kalian tentang apa saja yang disampaikan oleh Bapak Aji tadi. Oke. Di sini ada beberapa ekspresi, ada 3. Yang pertama ada senang, terus yang kedua ada sedih, yang ketiga ada marah. Nah, kalian pilih salah satu ekspresi tersebut ya. Sertakan alasan kalian kenapa memilih ekspresi tersebut, oke? Oke, Bisa Pak. dipahami? Bisa. Oke, yang kedua, kalian disuruh membuat kesimpulan materi. Nah, tadi kan Pak Aji sudah menyampaikan beberapa materi kan ya? Iya. Iya. Nah, kalian tuh simpulkan
dari awal sampai akhir terserah kalian. Oke. Yang kalian pahami saja. Oke, siap Pak. Sudah paham semua kan? Siap. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Langsung Bapak kasih satu-satu aja ya. Iya. Ini. Kasih Bapak. Oke. Kan ketulis sesuai dengan keinginan. Terima kasih Ayo, Bapak. Pak. Iya. Oke, anak-anak. Nah, Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan kartu refleksi ini. Iya, Ya. Bapak. Gimana? Cukup kan? Cukup. Oke, nah, sebentar. Nah, perhatikan Bapak dulu. Nah, sebelum kalian mengerjakan nanti, setelah kalian mengerjakan persoalan ini ya, nanti kalau sudah selesai, langsung Bapak tunjuk beberapa dari kalian untuk mempresentasikan di depan ya. Tunjuk Pak. Iya dong. Sebagai kalian tuh tahu apa mengerjakan apa enggaknya gitu. Mendengarkan kan. Loh, Kesimpulannya ya Pak ya. Yang semuanya saja. Serta ekspresi kalian memilih gitu, boleh? Gitu, Oke, Ren. oke. Terserah kalian, boleh? Ini silakan kerjakan. Ya, Bapak. Yang tidak paham bisa bertanya ke Bapak ya. Pak. Kalau misalnya kita tidak tulis tentang perang patri itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu kok benguk ya? Makanmu apa? Bapak, kalau misalkan Iya? nggak cukup di sini, boleh dibaliknya nggak, Oh, Pak? boleh. Ini dikasih nama dulu ya? Oh iya. Dicentang. Oh, centang. Ya, Enggak apa-apa. Kalau yang sudah terlanjur enggak apa-apa kok. Oke? Tidak didengarkan. Satu saja kan Centang hanya semua nggak satu. boleh, Pak. Enggak boleh dong. Loh, ini kita campur aduk dulu aja sama Pak Haji, Pak. Bapak, sini Pak. Iya, nah. Kamu menyuruh guru tidak apa-apa. Iya loh. Tidak. Gimana? Tidak sopan. Tidak sopan. Ini tuh saya Naik marah sana. karena Belanda atau perasaan saya Ah, ini Allah, karena Ma. pelajarannya atau misalnya- Oh, terserah. Oh, ekspresi kalian tentang bagaimana pelajaran ini. Nah, Sebenarnya saya senang, tapi saya marah karena Belanda menjadi apa jelaskan saja nanti. Sekarang kamu pilih marah, nanti jelasin alasan kenapa marah. Oke. Iya, terima kasih ya Bapak. Iya. Karena materi kalah. Ayo dikerjakan. Tulisannya bagus ya. Bagus tuh, Pak. Ini diisi dulu namanya Mas ya. Oh iya. Loh, ada namanya. Oh iya. Dilihat dulu dong. Kelihatan, tak? Oke. Pinjemin kacamata aku. Oke. Gimana Mas? Namanya siapa? Hafif, Bapak. Diisi dulu dong. Ini nama kelas. Siapa, Pak? Tahu Kevin. Sudah semua? Pak tadi Esther katanya mau maju, Pak. Iya, tak. Nanti langsung maju aja. Hihihihihi. Gimana? Udah selesai belum? Belum, Udah. kan, Bapak? Sudah. Belum. Belum Nanti ini. saya suruh maju, saya tidak mau. Mas. Iyalah, soalnya Bapak tertarik kan karena kamu gendut. Woi, Menarik nih untuk diajak diskusi. ini berotot, Pak. Ini materi kalah besok boleh. Jangan lama ya, kerjakan dulu. Lah ya, nggak konsentrasi. Udah kan anak-anak soalnya? Udah. Bentar. Dikit lagi, Bapak. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sudah selesai Mas? Sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke nih, Bapak tunjuk ya kalian ya. Nggak mau. Kok nggak mau? Kamu. Jangan. Iya, Pak. Mau. Siapa? Sebelum Bapak tunjuk ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasilnya? Saya Oh, Kan silakan namanya langsung. Esther, Siapa Pak. namanya? Esther Pak. Oke, maju Mbak. Esther. Semangat, Esther. Go Esther, go Esther, go. Oke, leader. Halo teman-teman. Hai. Esther. Di sini aku mau mempresentasikan tentang ekspresi terhadap pembelajaran hari ini sama kesimpulannya ya. Untuk ekspresi hari ini aku senang karena Pak Haji tadi menjelaskannya udah sangat jelas terus nggak bosenin juga. Oke. Pastinya lucu berarti ya. Iya. Iya. Ya, Lucu Pak. banget, Jadi Nggak galak. sayang banget pelajarannya nggak bisa dilanjut sampai Ah, iya. Terus
Terus untuk kesimpulannya itu, jadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme itu merupakan bagian penting dari sejarah bangsa kita. Melalui perjuangan yang panjang dan berliku-liku, bangsa Indonesia akhirnya berhasil meraih kemerdekaan. Terus untuk semangat juang para pahlawan itu harus terus kita kenang dan jadikan inspirasi untuk membangun bangsa yang lebih baik. Oke, sudah. Sudah. Oke, beri aplaus. Keren. Tadinya ada yang mau maju lagi atau Pak, saya? saya mau saran. Cowok, Pak. Iya. Oh iya. Sepertinya Sapit tadi Pak. Oke, Mas Apip bisa maju ya. Akmal tadi. Semangat Akmal mau. Iya. Sudah diwakilkan. Oke teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang refleksi pembelajaran. Nah, perasaan saya pada pembelajaran hari ini tuh sedih. Anaknya tadi nggak aktif Pak dia. Diam di situ ya Pak. Tenang ya. Kenapa Jadi- sedih? Jadi alasannya gini, karena tadi kan Bu Nafi ngajar di kelas pertama. Terus saya Harus ada efek ini. saya apa ya? Oh, kamu nggak Nanti- suka diajar Oke, Pak enggak. Haji? Saya kurang Semangat. kecewa karena diajar Bu Nafi cuma sebentar. Oh, berarti sebelum haji itu Bu Nafi dulu ya? Jadi nggak bisa Iya. ketemu lagi. Gak mau soalnya ganti-ganti guru Iya. ya. Wah. Pengen sama Bu Nafi. Kenapa nggak suka sama Bu Nafi? Oke, setelah lanjut aja ya Pak. Ya, Belum silakan. komentar. Untuk kesimpulan pada hari ini, Jangan rame ya. jadi perjuangan para pahlawan kita mengajarkan untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Hasil dari pengorbanan mereka, marilah kita jaga dan hargai dengan cara terus belajar dan berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Oke, silakan duduk Mas. Terima kasih Bapak. Oke. Gimana nih? Masih semangat kan untuk belajar? Masih. Bagaimana kalau kita bermain sambil mengerjakan soal? Woi, asik ini Pak. Asik ini. Karena Bapak itu sudah menemukan website yaitu Quizizz. Nah, di situ kalian bisa membuka HP kalian terus cari website Quizizz di Google. Nah, Mana ya? nanti Ada barcode-nya nggak Pak? ada Pak, ada. Nah, di sini ada kode dari Bapak, nanti kalian Oh, masukin kode. kodenya ya di Oke, website. Bapak. Oke, silakan buka HP kalian. Oke. Oke, Bapak. Pak, paketan saya habis. Oh, habis dah. Bisa nyambung wifi sekolah ya anak ya. Ya awu, di sekolah belum mau trek. Nah, di sini ada kodenya ya untuk kalian masuk ke dalam room Bapak. Oke? Silakan dicari. Atau di-scan barcode-nya bisa kok. Pak boleh maju ya Pak, nyekan barcode. Boleh. Tak foto norek nang gone iku rek. Ya di foto salah satu nanti kirim di grup kelas ya. Ya, Paketannya error. Karena nih wifi sekolah rusak Pak. Mau bagi. saya nggak bisa Pak. Mau bagi. HP-nya keblokir, HP-nya keblokir. Nah, ini namanya nama lengkap apa? Iya nama lengkap tuh. Pak sebentar ya. Iya. Linknya mana linknya? Loh, itu loh. Ini loh Mas, Quizizz. cari aja. Quizizz. Quizizz ada. Link. Ini ngopo? Ada saya Pak, ada saya. Oh Wih, iya yang ini kan tertulis. Quizizz ya Pak ya? ya Quizizz. Quizizz, Bro. Kita sama. Oke, sudah join semua apa belum? Belum Pak, belum. Belum. Daftar guru. Kok guru? Nama lengkap ya anak-anak. Loh, aku cuma sampai nama tengah, Pak. Gak Enggak apa-apa. apa-apa. Aku nama panggilan aja Pak. Pak Quizizz sendiri. Quizizz. Pak, aku nama aku nggak kelihatan Pak. Lihat Pak yang kamu. Makanya pakai Lihat partisipannya, Pak. Kode. Boleh partisipan Pak. Di scroll aja. Iya Pak. Ya. Udah Pak. Oh iya, sudah. Siapa ya? Nur Indah. Kurang siapa ini? Kurang 2 orang ya? Belum, Pak. Belum Belum, Pak. Belum sama Akmal. Akmal, ayo masuk. Pak ini? Apanya dong? Sudah masuk Pak. Masuk Pak. Itu Pak, Miftah Kevin. Wih, ada jajan. Nanti yang dapat juara pertama Wih. sampai ketiga dapat. Oke, siap. Oke. Makanya semangat ya mengerjakan soalnya ya. Oke Pak, siap. Pak. Semangat di. Sudah join semua kan?
1, 2, 3, 4, Ya, 5, ayo, 6, Pak. 7, 8. Kurang 1, Pak. Sudah. Oh iya sih, udah. Tipe. Dua. Oke. Tak boleh nyontek, tak boleh nyontek. Ya boleh nyontek ya Bapak awal. Nggak boleh buka buku ya karena kalian sudah memahami materi tersebut. Bukunya harus tutup Mas. Mbak, bukunya Oh ditutup iya. Tuh salah. Gimana caranya bisa tadi gampang. Ya tadi berarti, Pak. Gimana? Udah kan anak-anak? Sulit ini sulit. Sulit. Ya mungkin lain kali bisa belajar lagi ya. Udah selesai semua apa belum? Wih, Pak Kevin jelas. Udah mari dah. Wih, ya Allah tersalib. Sudah selesai semua apa belum anak-anak? Belum. Cepat ya. Ya, salah Pak. Nggak mau, nggak boleh kan mau. Pak, saya maunya nomor 1. Ayo. Sudah selesai. Miftah Kevin siapa? Saya, Pak. Wis, keren. Ya. Itu Akmal contoh, Pak. Akmal contoh. Enggak. Ayo, Sasida Arya. Salah nggak bisa. Alah. Pakai wifi ya. Wifi slow ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah akhiri, Pak. Kasihan temennya dong. Akhiri. Kasihan bentar Pak. Akhiri, Pak. Pak, ini sih nomor 9 coba itu. Akhiri, Pak. Ayo, Pak. Berapa? Please, Jam akhiri, Pak. 9 lebih 11 Pak. Oke, jam 9 lebih 15 Bapak akhiri ya. Loh, Bapak Bapak. tutup linknya ya. Sajidah jangan menaik-naik. Sajidah. Turun Sajidah. Jidah turun Jidah. Jidah turun Jidah. Jangan naik Jidah. Biar Akmal ya. Udah Akmal nomor 9 aja. Udah, Pak. Akmal nomor. Bapak sakit banget. Wow. Oh, tadi Yang juga. juara 1 siapa ini? Miftah Kevin. Saya Miftah Kevin. Namanya Kevin berarti Mas ya? Bukan, Pak. Kok Kevin? Ya, itu nama samaran, Pak, biar gak diketahui sama anak-anak. Oke. Mas Miftah Kevin bisa ke depan. Sebenarnya ya, Rek? Satu saja ya. Oke. Satu biji. Makasih, Pak. Oke, silakan. Ini satu, Pak. Bapak yang juara 2 sama 3 mana? Gak Juara jadi. 2 ada Nur Indah. Silakan maju ke depan Indah. Dua aja karena kamu Terima Dia kasih, dia Bapak. memalukan. Loh, Bapak yang Bergerak. 3. yang tiga Apa itu? Utari. Saya. Itu kamu yang juara 3. Juara 4, Pak. Juara Iya. juara Lima terbesar, Pak. 4. Ya, jajannya habis. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Itu Oke. sama kasih, Pak. Ini buat Bapak Nano. Tidak. Allah. Tidak apa. Tidak. Aku mau. Astagfirullah. Oke. Dia ke dia. Kamu Oke. 3. 1, 2, 3. Nanti bisa ambil sini ya, oke? Berhubung jam pelajaran sudah mau habis,
alangkah baik sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kalian dapat di sekolah tadi bisa berguna untuk kalian di masa depan nanti. Amin, Pak. Apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai sehingga Amin. kalian menjadi anak kebanggaan orang tua. Amin ya Allah. Amin. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa di luar. Selesai. Oke, cukup dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nah, Bapak. ini nanti jajannya dibagikan ya. Oh, siap. Yes. Bapak sering-sering ya kayak gini. Iya. Kamu sering juga belajar. Enggak boleh ya. Oke, anak-anak. Astagfirullah. Terima kasih ya. Nanti Nanti saya bawakan aja, Pak. bawakan saja Bapak. Oke, nanti bawa ke ruangan kantor. Iya. Dadah. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Hati Pak. Ya, semangat ya belajarnya. Iya. Siap Bapak. Yeay. Mikro Pak Agus Supri. Sukses, sukses, sukses. Yes. Apa?